Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nastamir, hari ini kita lanjut ya ke pelajaran keempat bab fi'il. Nah, di pelajaran keempat ini kita akan membahas tentang pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab kalimat itu terbagi menjadi dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Nah, jadi contohnya di sini yashrobu Muhammadunil ma'ah. Muhammad minum air, di mana yashrobu adalah fi'il, kemudian Muhammad adalah fa'il, dan al-ma'a di sini sebagai maf'ulun bih atau objek. Nah, jadi jumlah fi'liyah ini sudah kita bahas ya, yang untuk pelajaran 1, pelajaran 2, dan pelajaran ketiga. Nah, itu semuanya jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Jadi saya rasa untuk jumlah fi'liyah ini sudah paham ya, karena kita sudah pelajari di pelajaran 1, pelajaran 2, dan pelajaran 3 bab fi'il. Nah, sekarang kita lanjut ke jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim, yang mana kata pertamanya disebut mubtada. Sebenarnya jumlah ismiyah ini sudah pernah kita pelajari di bab isim. Jadi pola mubtada khobar ini sudah pernah ya kita pelajari. Contohnya al-baitu kabirun, rumah itu besar, yang mana di sini al-baitu adalah mubtada'nya dan kabirun adalah khobarnya. Nah, khusus di bab fi'il ini kita akan belajar mubtada' khobar, yang mana khobarnya dia berbentuk syibhul jumlah, atau khobarnya itu dia terdiri dari dua kata yang saling berkaitan, atau dia kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk ya namanya kalau bahasa Indonesia. Contoh di sini saya kasih contoh ya, jumlah ismiyah yang bentuknya, maksudnya jumlah ismiyah yang ada fiilnya. Saya kasih contoh Muhammadun yashrobul ma'ah. Jadi fa'ilnya kita letakkan di depan, kemudian fiilnya posisinya itu setelah fa'il. Kemudian untuk maf'ulun bihnya dia posisinya tetap di urutan seperti biasanya ya teman-teman. Jadi perhatikan yang jumlah ismiyah, perhatikan yang jumlah fi'liyah, polanya yashrobu Muhammadunil ma'ah, Muhammad minum air, di mana dia fiilnya terletak di depan. Jadi yashrobu atau fiilnya itu di depan, sedangkan pada jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dengan isim, kata yashrobunya itu dia terletak setelah kata Muhammad ya. Jadi dia fiilnya tidak di depan ya, yang di depan adalah fa'ilnya. Nah, perhatikan Muhammadun yashrobul ma'ah, Muhammad minum air. Jadi di sini saya sengaja memberikan contoh kalimat yang sama supaya teman-teman lebih mudah memahami bagaimana perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi saya ulangi lagi. Untuk jumlah ismiyah ini dia mubtada isimnya dulu ya teman-teman, atau fa'ilnya dulu atau pelakunya dulu yang kita sebutkan, nanti kemudian baru fi'ilnya.
Sedangkan kalau jumlah fi'liyah yang kita sebut duluan adalah fi'ilnya atau kata kerjanya, kemudian nanti adalah fa'ilnya. Ini kalau di i'rab ini cara i'rabnya berbeda ya teman-teman, tapi karena untuk pemula kita tidak usah membahas tentang i'rabnya. Yang penting di sini teman-teman bisa paham perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Saya kasih contoh yang lain, misalnya untuk jumlah fi'liyah, yarkabus sa'ikus sayyarata, supir itu mengendarai mobil. Kemudian untuk jumlah ismiyahnya yang kita sebut duluan adalah fa'ilnya, as-sa'iku yarkabus sayyarata. Nah, untuk artinya sama ya, supir itu mengendarai mobil. Nah, jadi di sini perbedaannya, kalau jumlah ismiyah dia diawali dengan isim, kemudian jumlah fi'liyah dia diawali dengan fi'il. Nah, untuk yang kalimat seperti ini karena dia kalimatnya masih mufrad, jadi perbedaannya mudah sekali ya. Nah, untuk pelajaran berikutnya, di pelajaran kelima nanti akan ada perubahan pada fiilnya. Makanya di sini saya harap teman-teman bisa memahami sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Karena di pelajaran yang berikutnya akan ada yang berubah. Kalau di sini masih aman ya teman-teman, untuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu tidak ada yang berubah. Kecuali posisinya aja yang bertukar. Nah, di pelajaran berikutnya akan ada perubahan sedikit. Jadi untuk dasarnya ini harus betul-betul dipahami. Jadi saya kira untuk penjelasannya cukup ya. Jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.